Baik, selamat pagi kepada Bapak Jatuh Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya Selada Mayanti dari program studi manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam dari makalah saya yang berjudul Analisis Fundamental Teknologi Informasi dan Sistem Komputer dari Konsep Dasar Data hingga Transformasi Menuju Ekonomi Digital. Presentasi ini merangkum materi perkuliahan sesi 1 hingga sesi 5 yang membahas fondasi teknologi informasi dan perannya dalam membentuk ekosistem ekonomi digital saat ini. Latar belakang penulisan makalah ini didasari oleh realitas bahwa teknologi informasi telah bertransformasi dari sekedar alat bantu komputasi menjadi tulang punggung peradaban modern. Dalam konteks akademik dan praktis, pemahaman mendalam mengenai fundamental teknologi informasi, mulai dari konsep data hingga implementasinya dalam ekonomi digital, menjadi sangat krusial. Makalah ini disusun untuk menganalisis dan menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep dasar teknologi informasi dan arsitektur sistem komputer, representasi data, hingga dampaknya dalam membentuk lanskap bisnis global yang dikenal sebagai ekonomi digital. Adapun tujuan utama presentasi dan makalah ini adalah menjelaskan secara detail definisi, fungsi, dan urgensi teknologi informasi serta komponen utama sistem komputer. Yang kedua, menganalisis secara akurat perbedaan krusial antara data dan informasi, jenis-jenis data, dan mekanisme konversi sistem bilangan. Yang ketiga, memaparkan secara jelas dan tepat konsep, definisi, dan 12 karakteristik kunci ekonomi digital oleh Don Tapscott. Mari kita mulai dengan fondasi utamanya yaitu teknologi informasi atau TI. Secara sederhana, teknologi informasi adalah istilah yang merujuk pada berbagai hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Menurut Williams dan Slaughter tahun 2003, teknologi informasi menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Teknologi informasi memiliki 6 fungsi utama yang membentuk siklus pemrosesan informasi. Pertama, menangkap atau capture, yaitu proses pengambilan data. Yang kedua, mengolah atau processing, yaitu pengorganisasian data. Yang ketiga, menghasilkan atau generating, yaitu menampilkan hasil data yang sudah diproses menjadi informasi. Dan tiga fungsi lainnya, yaitu menyimpan atau storage, mencari kembali atau retrieval, dan melakukan transmisi atau transmission atau memproses penyebaran informasi. Urgensi teknologi informasi didorong oleh kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, dan perlunya respon time cepat dan tekanan persaingan bisnis. Tujuan utama teknologi informasi adalah memecahkan masalah, membentuk kreativitas, serta mencapai efektivitas dan efisiensi. Sistem komputer merupakan sebuah kesatuan dari perangkat yang saling berinteraksi untuk menjalankan tugas pemrosesan informasi. Komponen utamanya adalah Central Processing Unit atau CPU yang kita kenal sebagai pusat pemrosesan. Komponen utama pada CPU meliputi satu, mikroprosesor yang merupakan otak dari komputer yang berfungsi melakukan eksekusi instruksi. Kedua, memori utama terdiri dari RAM dan ROM. RAM bersifat volatil yang artinya data hilang saat listrik mati, sedangkan ROM bersifat non-volatil. Selain memori utama, kita juga memiliki media penyimpanan sekunder seperti yang kita kenal ada SSD atau HDD atau flash drive. Secondary storage ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Sistem komputer berinteraksi dengan dunia luar melalui perangkat input dan output. Alat input atau input device adalah peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke komputer. Data yang dimasukkan dapat berupa data transaksi, non-transaksi, atau instruksi. Contoh populernya tentu seperti keyboard dan mouse, scanner atau kamera digital, dan juga voice recognition device. Sebaliknya, alat output atau output device berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan data yang berasal dari CPU. Contoh utamanya itu seperti monitor, lalu ada printer yang terdiri menjadi dot matrix, diskjet, dan laser.
Kasus printer non-impact seperti laser, ia menggunakan sistem fotoelektrik untuk mencetak, sehingga hasil cetakannya itu bisa mulus, serta ada plotter yang digunakan untuk membuat grafik, diagram, dan peta dengan fungsi yang lebih rumit. Perbedaan antara data dan informasi adalah inti dari teknologi informasi. Data adalah sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah. Karena sifatnya mentah, data terkadang tidak dapat diterima langsung oleh akal pikiran penerima. Dat Data cenderung hanya berupa penjelasan singkat atau gagasan mentah. Sebagai contoh, kata penjualan adalah sebuah data mentah. Sementara informasi merupakan hasil pengolahan dari data. Informasi bersifat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran penerima. Informasi sangat matang dan ringkas, dan yang paling penting digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi, jika data adalah penjualan, maka informasinya adalah laporan penjualan per bulan yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan sifat ya, kita mengenal data diskrit yang nilainya merupakan bilangan asli dan data kontinu yang nilainya ada pada suatu interval tertentu. Selain itu, ada data kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka. Berdasarkan cara memprosesnya, ada data primer yang diambil langsung oleh peneliti dari objek penelitian dan data sekunder yang didapat dari pihak lain. Terakhir kita membahas bagaimana komputer merepresentasikan data, yaitu melalui sistem bilangan. Komputer itu bekerja dengan biner atau basis 2. Selain itu ada desimal basis 10, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Konversi data adalah proses penggabungan bentuk bilangan dari satu sistem ke sistem lainnya. Contohnya konversi bilangan desimal ke heksadesimal dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan 16 dan mengambil sisa pembagiannya. Semua fundamental teknologi informasi yang kita bahas tadi bermuara pada satu transformasi besar, yaitu ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan satu kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada teknologi digital, termasuk jaringan komunikasi digital, komputer, software, dan teknologi informasi lainnya. Konsep ini menegaskan pergeseran nilai ekonomi yang didorong oleh kemajuan teknologi. Menurut Amir Hartman, tahun 2000, ekonomi digital adalah arena virtual di mana bisnis dijalankan, nilai diciptakan dan dipertukarkan, dan transaksi terjadi. Dalam pandangan terkini, ekonomi digital merupakan motor penggerak transformasi di era revolusi industri 4.0. Menurut Don Tapscott, terdapat 12 karakteristik kunci yang mendefinisikan ekonomi digital. Ada yang pertama, knowledge, ada pengetahuan. Pengetahuan kolektif dari sumber daya manusia menjadi nilai utama perusahaan. Kedua, ada digitalization atau digitalisasi, yaitu konversi informasi ke format digital. Ketiga, ada virtualization atau virtualisasi, di mana perusahaan dan proses bisnis cenderung beroperasi di ruang virtual. Yang keempat ada molecularization atau molekulisasi. Organisasi menjadi lebih fleksibel dan terfragmentasi. Kelima ada internet working atau jaringan internet, koneksi global yang membentuk fondasi ekonomi. Dan yang sangat penting ada disintermediation atau disintermediasi, yaitu penghapusan dan pemotongan perantara dalam rantai nilai seperti yang kita lihat dalam e-commerce. Kita lanjut dengan 6 karakteristik berikutnya, yaitu yang ketujuh ada convergence atau konvergensi, yaitu peleburan industri komputasi, komunikasi, dan konten. 8 ada inovasi atau innovation, keunggulan kompetitif sangat sulit dipertahankan karena inovasi mudah ditiru. 9 ada presumption atau prosumsi, batasan antara konsumen dan produsen menjadi sangat kabur, di mana konsumen dapat dengan mudah menjadi produsen. Ke-10 ada immediacy atau kecepatan. Pelanggan menuntut transaksi dan layanan yang lebih mudah, lebih baik, dan lebih cepat. 11 ada
Globalization atau globalisasi ditandai dengan runtuhnya batasan-batasan ruang dan waktu dalam kegiatan bisnis. Dan terakhir ada Eee, discordance atau ketidaksesuaian, adanya perubahan struktur sosial dan budayanya sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan fondasi utama dan transformasi digital global. Sistem komputer berfungsi mengolah data mentah menjadi informasi berharga yang digunakan sebagai dasar pengambil keputusan. Penerapan teknologi informasi dalam skala yang lebih luas telah memicu munculnya ekonomi digital, sebuah arena bisnis virtual yang dicirikan oleh 12 karakteristik kunci seperti knowledge, disintermediation, dan presumption. Dengan demikian, penguasaan konsep-konsep dasar ini adalah prasyarat penting untuk beradaptasi dan unggul dalam ekosistem digital kontemporer. Sebagai saran, disarankan agar pemahaman mengenai teknologi informasi tidak berhenti pada tingkat konseptual, namun juga diterapkan melalui praktik dan analisis kasus nyata. Selain itu, seiring dengan evolusi teknologi, penting terus mengikuti perkembangan arsitektur komputasi terbaru seperti komputasi kuantum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.